Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man ittaba. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Alladzina dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin mukminin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah kekuatan iman, Islam dan juga kesehatan, sehingga pada yaumil Jum'ah, yaitu rajanya hari, ketakwaan kita kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan sebagai bukti, pada siang hari ini langkah kaki kita menghantarkan ke rumah Allah. Mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa membawa rahmat Allah, kasih sayang Allah di dunia maupun di akhirat kelak. Karena manusia akan masuk surga manakala dia mendapatkan rahmat Allah, dan rahmat Allah didapatkan apabila senantiasa istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah dan melakukan amal soleh. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini khotib akan menyampaikan tentang pentingnya menjaga iman. Timbangan kadang naik, kadang turun. Kadang kalau sedang naik ibadahnya sangat sregep atau termotivasi. Ketika turun malas, bahkan bisa menjadikan fasik, menjauh kepada Allah. Maka ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikan hati kami,
maka tetapkanlah hati kami, iman kami untuk tetap taat kepadamu. Iman bersemayam di dalam hati, maka hati inilah yang harus kita jaga, karena hati tempatnya iman. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pentingnya menjaga iman. Iman yang kita miliki sungguh merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak ternilai harganya. Ia adalah satu-satunya harta yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat kelak. Saat ini kita mungkin membanggakan harta kita, kedudukan kita, keluarga yang kita miliki. Namun semua itu tidak akan bisa menyelamatkan jika tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 91 yang artinya sebagai berikut: sesungguhnya orang-orang kafir dan mati mereka dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Jadi manakala seseorang ketika meninggal tidak membawa iman, artinya dalam keadaan kufur, ingkar kepada Allah atau kafir orangnya, maka walaupun ditebus dengan emas yang begitu banyak sepenuh bumi oleh Allah dikatakan, maka tidak akan bisa menolong baginya. Maka iman sangatlah penting, walaupun digadaikan, walaupun diganti dengan emas sepenuh bumi, tetap masih berharga. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kita sesungguhnya sudah tertanam sejak di dalam alam arwah. Ketika kita 4 bulan di dalam kandungan ibu kita masing-masing, maka arwah itu diambil oleh Allah. Ketika 4 bulan itulah arwah itu setiap diri ditanya oleh Allah. Itu dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu wahai arwah? Kata Allah. Arwah itu menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Jadi semua manusia yang hidup di dunia ini, karena manusia adalah ciptaan Allah, semuanya sudah disaksi oleh Allah tentang keesaan Allah. Walaupun setelah lahir dia lain agama, beriman kepada Allah dan tidak, semuanya sudah disaksikan oleh Allah tentang keesaan Allah. Maka ketika dia di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, dan ini pun dikatakan oleh Allah agar mereka tidak menyangkal, tidak lengah terhadap keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana caranya menjaga iman agar tetap istiqomah, agar tetap terjaga iman kita sampai akhir hayat kita, sampai kita meninggal, kita dalam keadaan menjaga iman dengan memegang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Caranya yaitu ada 4 unsur yang harus kita ketahui. Kalau kita melihat suatu tanaman, maka tanaman itu hidup perlu dengan 4 unsur. Yang pertama yaitu tanah. Setelah tanah, maka perlu air. Yang ketiga yaitu sinar matahari. Dan yang keempat yaitu pupuk. Begitu pula iman kita, perlu 4 hal. Tanah adalah simbol lingkungan di mana kita hidup. Air merupakan lambang siraman rohani. Sinar matahari merupakan hidayah Allah. Sedangkan pupuk adalah simbol dari ibadah. Baik buruknya tanaman sangat tergantung kondisi tanahnya. Sebagaimana kita ketahui, lingkungan harus kita perhatikan. Tidak hanya lingkungan rumah, tapi juga lingkungan kerja, pendidikan, dan juga lingkungan masyarakat. Semua kita pastikan kondisinya baik. Banyak orang yang awalnya baik, tapi karena terpengaruh lingkungan, mereka menjadi jahat. Agar benih iman menjadi tumbuh subur, maka tadi sudah lingkungan. Kemudian agar benih iman menjadi subur, harus seperti yang terjadi saat ini. Kita mendengarkan khutbah Jumat. Khutbah Jumat adalah bentuk dari siraman rohani untuk mengingatkan agar kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rukun dalam khutbah Jumat yaitu wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah siraman rohani. Sebagaimana tanaman, jika kekurangan air menjadi layu dan mengering, begitu pula juga iman. Ketika jarang menerima siraman rohani, maka ia bisa kering. Dan ketika iman kering, maka hati, jiwa, dan pikiran pun ikut menjadi kering, bahkan akan menjadi mati. Ketika orang hatinya mati, maka tidak akan bisa mendapatkan nasihat keagamaan dan juga petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Fir'aun, ketika diajak didakwai oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka mengaku Tuhan dan Musa akan dibunuh oleh Fir'aun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar iman bisa bertambah subur, maka harus rajin dipupuk. Pupuk itu adalah ibadah kepada Allah. Pupuk adalah ibadah. Maka ketika kita harus rajin ibadah, maka iman akan selalu subur. Dan yang terakhir, maka perlu tanaman itu kena sinar matahari. Dan sinar matahari itu adalah suaraman itu, yaitu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang senantiasa rajin ibadah, kemudian berada di lingkungan orang-orang yang soleh, kemudian rajin mengaji, rajin belajar, menuntut ilmu, maka insya Allah akan memberikan petunjuk jalan yang lurus, yaitu jalannya orang yang diridhoi oleh Allah. Dan insya Allah iman akan tumbuh dan dapat menyelamatkan dirinya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman kita semuanya sampai akhir hayat, dan kita diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, diberikan anak keturunan yang soleh solehah. Amin Allahumma amin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa an'im wa qul wa barik bi jalalika wa tabarika ala sayyidina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadza dhanban illa dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa qina bi halalika an haramika wa qina bi fadlika amman siwa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun